Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Unsa Fitria Sajidah. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk menyelami perbandingan penting mengenai kesiapsiagaan bencana melalui studi kasus dari Indonesia dan Jepang. Aku telah menonton dan merangkum 4 dokumenter kunci yang menyoroti identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko, hingga strategi penanganan yang unik pada masing-masing negara dan wilayah. Ayo kita telah bersama-sama tentang bagaimana kedua negara ini menghadapi ancaman geologis yang sama-sama tinggi dan apa yang bisa kita pelajari dari upaya mitigasi mereka. Video pertama yang akan saya jelaskan yaitu dengan judul Menelisik Fenomena Gempa Jogja 2006, Sesar Opak Sang Alarm Alam, yang dimana dalam video tersebut membahas bencana gempa bumi tektonik dangkal yang melanda Yogyakarta pada tahun 2006. Penjelasan kontekstual utamanya berfokus pada hasil penelitian geologi yang mengonfirmasi bahwa pemicu utama gempa adalah pergerakan sesar opak, yaitu sebuah patahan aktif yang berada di daratan. Fakta ini mengubah pemahaman tentang potensi bahaya di wilayah tersebut, karena sesar opak memotong area padat penduduk. Potensi bahaya utamanya adalah gempa dangkal yang guncangannya sangat merusak. Penilaian resiko berada di tingkat tinggi karena diperparah oleh kondisi tanah lunak aluvial di Bantul yang menyebabkan amplifikasi gelombang seismik dan memperparah kerusakan. Selain itu, banyak bangunan tradisional yang tidak dirancang tahan gempa. Sebagai upaya penanganan dan pencegahan pasca bencana, pemerintah dan masyarakat melakukan langkah-langkah transformatif. Salah satunya adalah pembangunan perumahan tahan gempa, seperti rumah dom di desa-desa yang hancur, menjadi prototipe bagi bangunan yang aman di zona besar. Upaya non-fisik mencakup implementasi program Desa Tangguh Bencana atau Destana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesiapsiagaan masyarakat setempat dalam menghadapi pergerakan sesar opak yang sewaktu-waktu dapat aktif kembali. Kemudian, dalam video yang kedua yaitu dengan judul The Silent Threat, dokumenter ancaman dan mitigasi megatrash di pesisir. Dalam dokumenter ini menyoroti ancaman gempa megatrash dan tsunami di pesisir Lebak Selatan, Banten yang berada di zona pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Potensi bahaya di sini sangat ekstrim. Para ahli memprediksi potensi gempa hingga magnitudo 8,7 yang mampu membangkitkan gelombang tsunami hingga 20 meter, menjadikan ancaman ini isu genting nasional. Penilaian risiko berada pada tingkat sangat tinggi, dengan desa Siturgen di Lebak Selatan diidentifikasi sebagai zona merah yang sangat rentan. Waktu respon evakuasi sangat sempit, hanya sekitar 10 hingga 15 menit setelah gempa. Sayangnya, dokumenter ini menyoroti rendahnya literasi mitigasi masyarakat dan minimnya dukungan infrastruktur peringatan dini dari pemerintah daerah, yang seringkali memicu kepanikan massal yang justru menimbulkan kecelakaan. Meskipun demikian, terdapat upaya penanganan dan pencegahan inspiratif dari inisiatif masyarakat dengan pembentukan gugus mitigasi Lebak Selatan atau GMLS dan Destana memimpin upaya mitigasi fisik dan non-fisik. Mereka melakukan penanaman vegetasi alami seperti mangrove dan cemara laut sebagai benteng kedua. Dan yang paling krusial, mereka mengadakan sirine peringatan dini mandiri desa secara swadaya. Upaya ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan kini lebih banyak bergantung pada daya juang dan kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu video yang ketiga, yang dimana berjudul Japan's Earthquake Resilience Action, yang dimana dalam video tersebut memaparkan strategi ketahanan Jepang dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Sebuah filosofi yang terintegrasi penuh dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan nasional. Potensi bahaya di Jepang sangat jelas. Mereka berada di cincin api Pasifik di atas beberapa lempeng aktif yang membuat gempa kuat menjadi peristiwa yang diantisipasi dan bukan hanya ditakutkan.
Penilaian risiko diatasi dengan mitigasi yang ketat. Jepang menekankan pada regulasi ketat standar bangunan tahan gempa yang terus diperbaharui. Ini adalah kunci pencegahan korban jiwa akibat keruntuhan bangunan. Karena secara teknologi, Jepang mengoperasikan sistem peringatan dini gempa canggih seperti J-Alert yang mampu memberikan peringatan beberapa detik sebelum gelombang gempa kuat tiba. Penanganan dan pencegahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga budaya. Latihan evakuasi kebencanaan rutin dan wajib di sekolah, kantor, dan fasilitas umum untuk memastikan bahwa setiap warga negara tahu persis apa yang harus dilakukan dalam hitungan detik. Pendekatan multilapisan ini menjadi Jepang tolak ukur global dalam manajemen risiko bencana. Dan selanjutnya yaitu video terakhir yang akan saya jelaskan dengan berjudul Disaster Resilience Made in Japan, yang dimana dalam video tersebut fokus pada rekayasa sipil Jepang, khususnya teknik SABO, yang digunakan untuk mitigasi bencana tanah longsor, taifun, dan banjir. Potensi bahaya yang disorot adalah kerentanan lereng gunung terhadap longsor, terutama saat musim hujan dan taifun, yang berpotensi menyebabkan bendungan alami yang berbahaya. Penilaian risiko diatasi melalui solusi teknologi dan historis. Dalam video tersebut menunjukkan bagaimana tradisi kearifan lokal seperti Jakago berevolusi menjadi teknik SABO modern, yaitu pengendalian aliran sedimen secara terstruktur. Hasil penanganan dan pencegahan meliputi pembangunan SABO dam bertingkat untuk menjebak batu dan puing, penggunaan grid beton yang ditanam jauh ke dalam tanah untuk menstabilkan lereng, dan terasering sungai untuk mengontrol laju air. Selain itu, dalam video tersebut menyoroti pentingnya monitoring real-time dengan kamera dan sensor untuk mendeteksi pergerakan puing sekecil apapun. Upaya ini dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti jembatan dan jalan layang yang menggunakan peredam kejut atau shock absorbers khusus untuk memastikan bahwa jalur evakuasi dan logistik tetap berfungsi setelah bencana besar. Sebagai penutup, perbandingan studi kasus dari Indonesia dan Jepang ini mengajarkan kita satu hal, yaitu bencana memang tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa dimitigasi. Dari kegigihan masyarakat Lebak yang membangun sirine swadaya hingga kecanggihan teknologi anti-seismik Jepang, kita melihat bahwa ketahanan adalah kombinasi dari kesadaran individu, regulasi yang ketat, dan investasi teknologi. Semoga dari informasi ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita, mulai dari rumah, sekolah, hingga lingkungan.